Welcome to Warm Up. Hari ini first pertama spesial konten ini kita bajak. Jadi nanti ditunggu videonya itu 2 orang kita sekap ya karena ini pembajakan sebenarnya. Kita butuh flexing dan tempat-tempat yang lain. Bersama saya Bung Pandu dan sebelah saya Om Ti, Cak Tulus. Oke, Om Ti Cak Tulus ini kita akan ngebahas sedikit preview tentang match melawan Persisolo besok ya. Terutama untuk pertandingan kemarin kan. Kemarin kan sempat kita uji coba lawan Solo dan akhirnya laga pertama di tanggal 1 itu kita ngelawan Persisolo lagi gitu. Jadi semacam kayak dejavu. Nah, dejavu yang ku cinta. itu kan berbeda ceritanya Om. Iya. Lanjut. Tolong jangan bahas cinta-cinta, saya belum punya itu. Oke Om. Yang pertama kita ngomongin soal match yang kemarin. Kemarin Persebaya melawan Solo di Manahan kita menang dengan agregat skor 4-3. Sedikit tanggapan dari Tulus, gimana Om? Yang paling terlihat dari laga kemarin itu never surrender mentality. Jadi never say die. Mungkin ngeyelnya tuh kelihatan. Ngeyelnya kelihatan itu dibuktikan dengan meng-comeback 4 gol di babak kedua itu. Itu memang hasil dari kerja keras, cuman kalau tidak ditopang oleh mental yang tanpa kenal lelah, tanpa menyerah itu mungkin hasilnya tidak seperti itu, mungkin cuman seri aja seperti itu. Oke. Kan kita emang kebobolan di awal 3 gol ya lebih tepatnya ya. Monggo sekalian ya, Anda mau ngopi silakan, Anda mau ngerokok dulu boleh, mau pesen Gojek juga boleh. GoFood. Boleh ya, tapi saya tidak punya duit untuk itu. Ini belum di endorse apapun soalnya. Jadi kita minta tolong untuk semua iklan-iklan monggo silakan endorsement kita biar kita tidak melarat di sini. Ini udah modal di sini semua. Ya Om, kembali lagi. Persebaya di awal match babak pertama kemarin kita kecolongan 3 gol. Menurut Anda dengan formasi 4-3-3 dengan Dusan di sana sebagai back tengah, apa sih yang menyebabkan kita bisa kalah 3-0 di menit awal tuh? Iya, gimana itu ceritanya? Mungkin dari Tulus ada insight lah, apa masalah di back lah terutama itu. Kalau yang paling terlihat itu mungkin saling menyesuaikan pemain di awal ini ya. Kita sudah menjalani beberapa pertandingan uji coba dari mulai Bali, terus lawan Bali United, lawan Persija, terus ini juga lawan Persisolo. Itu mungkin masih saling menyesuaikan. Apalagi kemarin komposisinya mungkin masih dicoba-coba ya, yang pas buat lawan Persisolo itu. Kita lihat di pertandingan lawan Persisolo itu kemarin yang dipasang 4 back ya? 4 back dari mulai Dusan, ada Kadek, ada Brown juga. Terus Brown. Kipernya Andika. Brown. Ya benar. Di sana ada Brown juga. Kalau melihat cuplikannya mungkin si Josh Brown yang banyak banyak telat ketika kita terkena serangan itu. Ya benar. Terutama di menit 15 aja udah kita kebobolan habis. 15 menit awal ya kita kebobolan. Habis malah ya. Itu memang kalau dalam penglihatan saya sih, kacamata saya terutama di ini ya, di formasinya. Sampean enggak nggih kacamata. Oh iya bener, cuman kan saya lebih ke bahasa yang agak filosofis sedikit ya. Kan kadang orang pintar tuh harus bahasanya filosofis begitu. Jadi kan gini, Brown ini sebenarnya dipasang sebagai posisi back sayap. Kita tahu kan Persebaya itu selalu nge-build up timnya dari belakang kan untuk melakukan serangan. Nah, kemarin itu sering kali telat terutama untuk menutup celah backnya kita ya. Karena mungkin Dusan juga bermain baru, jadi harus ini kan menyesuaikan dulu kan. Nah, itu ada tanggapan nggak untuk Josh Brown nantinya ketika match ini dia akan melakukan hal yang sama karena sebelumnya pun juga sama tempo permainannya. Kita balik dulu ya. Iki mang briefingnya gak seserius iki. Bener. Guyon-guyone apa sih? Iya. Lek telat iki ya lek sekolah kan telat iso laporan guru BP dhisik. Tapi kita orang tua ini, kita sudah tua. Jadi humor kita mungkin tidak masuk kepada yang muda-muda. Yang muda-muda enggak apa, diselempit-selempit lah. Yang muda-muda kan darjo kan ya. Menghina sedikit. Kalau kita tidak bisa. Gimana tanggapannya tadi yang soal Josh Brown tadi? Ya Josh Brown
mungkin harusnya punya tanggung jawab lebih karena Josh Brown sudah ada di tim ini lebih dulu daripada apa namanya Dusan maupun Kadek. Jadi mau tidak mau saya tidak ngomongkan masalah skill atau apa, tapi masalah perasaan sudah menjadi bagian dari sebuah tim itu harusnya Brown sudah memiliki itu lebih dulu. Ketika sudah diterima dia akan bisa memberikan dampak ke teman-temannya untuk saling menyesuaikan. Nah, itu juga berpengaruh juga nanti skill keluar atau tidak. Benar, ketika seseorang merasa nyaman, dia mungkin akan bisa mengeluarkan kemampuannya. Itu kita harap Brown juga tetap berkembang di Perseba ini, Josh Brown. Soalnya kalau berkembang nanti juga kita bisa memanggilnya Josh Gandos. Duh, itu kan tempe Bapak, Josh Gandos Bapak. Iya. Menurut saya seperti itu. Oke. Dan di sisi back sayap kiri juga kita tuh sering dieksploitasi. Sepeninggalan Alta Bala ini emang efeknya dampaknya yang tinggi banget ya. Terutama kalau semisal Reva tidak dimainkan dan dimainkannya ada Rifki, ya otomatis kita lihat yang kemarin kita lebih sering diserang dari sana dan gol tuh lebih banyak juga dari sana. Ada tanggapan mungkin untuk pelapis Reva Adi ini? Pelapisnya siapa sih itu? Rifki dong. Masih ada Arif Catur juga. Siap, tutup Rifki dok ya mau dompet ya. Bukan, itu yang kemarin, kiper ya. Siap. Ya Rifki secara usia juga masih muda. Bisa jadi harus banyak belajar karena punya mentor yang saya rasa mentor yang bagus dari siapa ini si Reva Adi ini, secara mental, secara usia juga bisa jadi role model untuk posisi yang sama. Itu mungkin peningkatannya juga si Rifki ini gimana caranya bisa mencapai kelas yang sama dengan Reva. Oke. Berarti emang sepeninggalan Alta Bala itu memang berefek ya. Karena buildingnya dari dulu kan Alta yang melakukan building dari belakang. Bahkan kalau misalnya Alta harus maju ke depan, dia itu benar-benar akan melakukan tersebut. Hal tersebut ya. Bahkan dia harus juga kembali lebih cepat lagi itu. Iya. Berarti memang si Rifki ini harus benar-benar ditimpa ya. Ditempa kalau bisa dengan batu sekalian biar belajarnya lebih hebat itu. Nah, kalau untuk Dusan bagaimana? Itu kita melihat di statistik kemarin serangan itu juga ditujukan kepada Dusan, terutama Dusan ketika dia sudah lari dari posisi posnya, itu dia otomatis kembali dengan speed yang lambat. Jadi saya tuh ingat salah satu pemain Jepang waktu itu, Takatoshi Ujida, hampir seperti itu. Nah, dan kebetulan di Persolo dia punya striker lokal bernama Sananta. Bahkan kemarin dia juga mencetak gol itu pun karena memanfaatkan kecolongannya Dusan. Nah, ini bagaimana? Yang tengah ini khususnya untuk Kadek Dusan, Kadek Dusan, terus nanti kan bisa diganti dengan ini ya, Pak Kandaimu juga ada di sana. Kandaimu belum diturunkan. Nah, ya. untuk pemain tengah, back tengah ada tanggapan lagi, Tulus? Ya itu tadi, kalau komposisi idealnya mungkin apa ya, selain Dusan sama Kadek itu Kandaimu bisa dicoba. Kandaimu belum tampil maksimal seperti yang ketika dia tampil di tim sebelumnya di Persita kalau nggak salah itu. Iya, tapi menurut statistik sih kemarin waktu pertandingan melawan Persija kalau tidak salah, Kandaimu itu sering melakukan yang namanya tackling berbahaya di dalam kotak penalti. Benar, sedangkan ya memang secara tim kita punya kiper sekelas Andika dan Hernando yang memang spesialis untuk tendangan penalti khususnya. Nah, itu apa sih? Bagaimana sih saran dari Cak Tulus, kira-kira formasi apa yang bisa diterapkan oleh Coach Aji semisal jika Dusan dan Kandaimu ini harus bermain bersama? Karena bagi saya dua pemain ini tipikal stopper memang. Jadi ketika bukan berarti mereka harus bertahan di situ, karena mereka juga harus ikut menyerang dengan formasinya Coach Aji. Nah, itu kalau misalnya ada dua pilihan seperti itu, siapa yang akan maju ke depan untuk membantu penyerangan dan siapa yang akan menjadi stopper untapan di situ?
Kalau dulu sebelumnya, saya belum bisa menjawab ini karena kalau dulu sebelumnya kita punya center back itu seperti cats and dog ya. Iya. Siapa yang berperan sebagai sebagai kucing, siapa yang berperan sebagai anjing ketika serangan itu datang. Kalau yang di musim-musim sebelumnya kita punya cats and dog itu kita punya Rizky Ridho sama siapa tuh yang sekarang di Barito itu Lelis itu bukan di Barito dia. Di mana itu? Di Borneo. Iya. Podo Bene ki. Bukan di Borito Al-Asr itu bukan. Benar. Podo Bene ngare bingung ini. Benar. Sama faktor umur ya. Faktor umur ya. 27 kan jane wis tua juga. Siapa 27? Anda? Persebaya. Oh iya benar 27 ya. Oke. Nah, yang tadi dibahas lagi untuk cat and dog tadi. Cat and dog kalau melihat postur tubuhnya kalau yang dipasang kemarin ini sepertinya yang jadi dognya ini si Dusan itu. Oh berarti dia yang harus jadi stopper. Saya stopper. Terus yang si Kadek ini bisa lebih mobile untuk memerankan catch-nya itu. Oke. Nah, itu tadi kan dari pemain belakang. Kita coba ngebedah di pemain tengah. Dari awal pertama saya tuh inget banget ketika bursa transfer itu berjalan, ketika semua orang membicarakan Alwi Slamet itu akan pergi kemana dan endingnya Alwi itu tetap di Persebaya. Nah tapi di sana duet Alwi ini harus bergantian dengan Song dan Valente. Nah apakah nantinya akan berpengaruh jika kedua orang ini Alwi dan Dayat ini harus sering berganti dengan Song Valente itu? Ya yang paling berpengaruh adalah ritme masing-masing pemain itu. Dipasang terus nggak dipasang. Tapi memang kelebihannya Persebaya di musim ini pemain tengahnya sangat melimpah yang dengan kualitas yang merata lah. Benar. Kita punya selain yang lama itu kita selain Alwi dan Dayat kita juga kedatangan pemain baru yang sudah pernah sini, Moreira. Oke, benar Moreira. Terus kita sudah punya siapa namanya? Pemain paling sombong, si Parlinte. Benar. Terus ya itulah kita dengan adanya pemain tengah yang melimpah itu kelebihan dan juga kelemahan juga. Kelebihannya kita punya stok yang banyak, kelemahannya adalah gaya main lebih tepatnya ya. Iya. Tinggal bagaimana pemain itu memberi mendapatkan kepercayaan pelatih agar mereka dipilih sebelum pertandingan. Benar, karena kita lihat sendiri dari pola permainan Alwi akan lebih cenderung untuk melakukan penyerangan, Bung Tulus. Tapi ketika kita melihat si Valente, dia ini arahnya akan membagi bola. Nah, itu akan menjadi semacam gimana ya? Persebaya akan memperlambat tempo permainannya nantinya. Apakah itu nanti akan berpengaruh pada match berikutnya melawan Solo? Mengingat di Solo pun juga ada banyak pemain seperti Mosa Sibi, ada Mesidoro dan lain-lain. Ya. Jadi yang kemarin itu ketika kita bisa comeback di friendly match itu bukan satu ukuran memang. Ukurannya memang di pertandingan besok ini karena pressure-nya juga berbeda. Ini pertandingan resmi liga untuk mendapatkan poin. Benar. Nah, sedangkan kemarin ini beruntung, saya beruntung dan bukannya menafikan usaha yang telah dilakukan oleh tim. Memang kita beruntung bisa menang 3-4 itu. Tapi itu bukan menjadi sebuah ukuran bahwa besok ini Persebaya dengan mudah bisa mengambil poin di Solo. Di sini kejelian pelatih memang sangat signifikan untuk memenangkan pertandingan dan bagaimana pemain masing-masing tim bisa menerjemahkan keinginan pelatih. Ada satu kelebihan mungkin di Persebaya ini karena beberapa pemainnya juga sudah lama ikut Aji, mereka tahu apa yang diinginkan coach Aji. Itu satu kelebihan yang bisa dimanfaatkan Persebaya dalam hal bagaimana pemain menerjemahkan keinginan pelatih. Jadi benar-benar ini coach Aji yang mungkin selama ini ketika bertemu dengan pelatih-pelatih bukan pelatih dari luar itu memang catatannya
kurang bagus atau ya. Iya, emang catatannya sedikit kurang bagus. Jadi ini mungkin tantangan buat Coach Aji, bahwa Coach Aji bisa membuktikan bahwa dia juga bisa memberikan yang terbaik walaupun menghadapi pelatih dari luar negeri. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita ngomongin pemain baru ya kan, di format Liga tahun ini kan kita juga harus mendatangkan pemain asal ASEAN, dan kita juga sudah mendatangkan pemain naturalisasi asal Korea Utara berwarga negara Singapura yang bernama Song. Setelah itu Korea Utara apa Korea Selatan? Korea Selatan, bukan Korea Utara dong, Bapak. Jangan bercanda seperti itu. Lah, itu mah ngucapin Korea Utara. Korea Selatan, dia ngomong Korea Selatan, K-pop country gitu. Nah, kan Song ini lebih tepatnya dia juga akan melakukan attacking. Kita tahu di Persebaya itu ketika melakukan attack itu posisinya bisa 6 pemain akan gerombol di sana. Saat 3 di tengah, 3 akan melakukan penyerangan dari sisi sayap terutama. Nah, kemarin sempat ada kritikan tuh soal Song, katanya Song kurang panas lah atau yang lain-lain. Nah, Cak tuh sendiri ada nggak masukan atau pembelaan atau bagaimana tentang penampilan Song ini? Adaptasi mungkin jawaban paling gampang untuk diutarakan. Sekalipun dia juga sama-sama dari ASEAN nih, dari ASEAN. Adaptasi dengan sepak bola Indonesia bagaimana. Like feelingku kedepannya Song ini malah bisa jadi false nine. Oke, jadi dia akan menjadi striker bayangan ya, nanti Paulo Victor nantinya bisa jadi. Seperti itu. Kenapa itu bisa Anda bisa berbicara seperti itu? Ndak aruh iki ketane feeling ae iki. Bakalin nangkoni gak iso jomono secara teknis iki. Waduh, itu ya permainan togel tidak usah dibawa ke sini. Enggak, tapi emang beneran sih, Cak. Nah, kalau kita udah ngomongin dari setengah nih, terutama tinggal yang di depan. Kita lihat di sana kemarin adik-adik kita seperti Tony dan lain-lain itu juga bermain lebih hebat di sana ya. Ya, Tony juga itu kredit tersendiri buat Tony Firmansyah itu bisa menjawab kepercayaan yang diberikan Coach Aji, dan saat itu dia juga berdos ya mencatatkan nama di papan skor. Oke. Yang disayangkan besok ini tidak ada kita nggak bawa striker utama kita Paulo ya. Victor yang nggak dibawa. Nah, kalau kita ngomongin Paulo Victor kan sebenarnya dia di klub Kamboja juga on fire, man. Sempat Bali dihajar dengan mereka juga. Kenapa Paulo Victor di Surabaya khususnya itu kurang berkembang gitu? Gimana ya terus tanggapannya? Kan beban dia juga berat, dia harus setidaknya menyamakan dengan Da Silva. Menyamakan ininya ya, jumlah standarnya, iya benar. Iya, karena sepeninggalan Da Silva kita juga sempat dapat striker tidak berguna di atas nama Amido Beldek gitu. Amido Beldek masih bagus ya waktu itu. Valport yang maksud saya lebih parah lagi malahan. Nah, itu kalau Paulo Victor sendiri ada catatan khusus untuk Paulo Victor, Bung? Paulo Victor bagus sebenarnya kalau menurut saya. Ada beberapa signature goalnya tuh yang seperti lawan siapa tuh lupa saya, membalikkan badan terus langsung cuman satu sentuhan, itu juga salah satu tanda bahwa dia memang punya kelas. Cuman mungkin di liga kemarin belum keluar semua. Itu yang mungkin saya rasa. Dan satu lagi, setelah kita bahas Paulo Victor dan 3 pemain asing tadi, tinggal satu nih, So Yamamoto, yang golnya mengakibatkan tetangga sebelah, ya seperti itulah. Nah, itu ada catatan khusus tersendiri untuk So Yamamoto? Oke, yang asik ini sebenarnya apa ya namanya, ketika kita kedatangan Zé Valente, saya masih ingat pertandingan lawan Persija ya. Yeah. Zé Valente itu saya tidak tahu apa yang terjadi, cuman yang terlihat itu sepertinya aliran dia banyak mendelay mungkin ya, Jadi waktu itu ketika teman-temannya sudah siap untuk diberikan umpan, sudah siap untuk diservis, dia malah masih memainkan bola. Itu juga mungkin catatan ke depan buat Zé Valente itu untuk dia harusnya lebih paham sebagai seorang pemain bola. Kita kan iso emek nyacati wong tok ae iki. Waduh, parah benar-benar nyacat itu tidak baik. Tidak baik ya sebenarnya. Nah, itu Zé Valente harusnya lebih paham lah kapan dia harus memainkan bola, kapan harus langsung straight kepada rekan-rekannya yang sudah siap menerima umpan
Itu jadi yang mungkin apa namanya, karena kita terlalu di tengah, terutama kita terlalu banyak pemain yang bagus menurut saya itu nanti apa namanya, benturan ego itu semoga tidak terjadi, bahwa siapa akan merasa lebih bagus dari yang lainnya. Itu yang mungkin kendala yang mungkin bakalan dihadapi. Benar, terlalu menumpuk di sana ya nantinya ya. Karena juga terlalu banyak main. Nah, oke. Yang terakhir sih kita akan membahas soal ini, pemain-pemain muda itu seperti ada Denny Agus di sana, ada Tony, ada Ripal, ada Andre Cobra. Nah, dari keempat pemain ini ada catatan tersendiri kah nantinya jika mereka dipasang nanti untuk match pertama lawan Solo? Sepertinya apa? Sepertinya Coach Aji mungkin akan bermain ini dulu, bermain safe dulu untuk memberikan. Saya tidak tahu apa starting eleven-nya sudah keluar atau belum. Belum. Jadi prediksi doang. kemungkinan besar akan memainkan pemain yang sudah pernah turun lawan Persis Solo itu. Jadi biar tidak terlalu demam panggung segala macam. Kemudian setelah babak pertama atau setelahnya itu mungkin akan bisa melihat perkembangan di lapangan seperti apa. Dan juga catatan itu pemain Persebaya ini untuk match berikut ini harus siap-siap beradu badan. Prediksi mungkin dengan siapapun ini sepertinya sepertinya Solo akan bermain force ini, bermain keras ini untuk agar tidak kalah lagi. Apalagi di ada Gavin Kwan yang emang resmi ya bertarung banget di situ ya. Juga ada M Taufik di sana. Ada Jamerson, ada Sutatontan di sana. Memang tipikal petarung semua malah menurut saya. Seperti itu. Jadi jangan sampai terpancing emosi bahwa tujuannya adalah untuk menang di sana atau seenggaknya tidak mengecewakan hasilnya. Jadi itu harus lebih waspada dengan kemungkinan permainan keras dari tuan rumah. Oke, siap Cak Tulus. Nanti kita akan bahas soal ini ya, prediksi pertandingan besok, terutama bagaimana alurnya akan berjalan, apakah seperti pertandingan uji coba kemarin. Sementara kita break dulu Cak Tulus, kita rokok-rokokan dulu, santai dulu. Oke. Kembali lagi di Warbol, warung bola. Kasih paham John, gak bahaya ta? Yo bahaya sih. Waduh, kurang semangat Cak Yo Tulus. bahaya sih. Soalnya sik ndredeg yang mari nyekap tuan rumah iki, Mang. Tuan rumah siapa? Lah sing iki arek lori mah gak ono iki arek dhewe kan moro-moro mencungul iki. Benar, emang ini sudah kita sandra. Jadi nanti kemungkinan video waktu kita sandra mereka ada nanti. Insya Allah ditunggu aja. Nah, terakhir Cak Tulus, pembahasan terakhir mengenai prediksi. Prediksinya tolong ya, ini soal formasi tim ya, bukan soal Persebaya dijemput bisnya Persis Solo kayak kemarin. Iya. Oke. Kalau prediksi tetap pemain 11 lawan 11. Itu sudah pasti. Oh, udah pasti ya. Maksudnya gini, prediksinya kemungkinan besar tidak ada kartu merah di pertandingan nanti, karena tetap masing-masing akan berusaha bagaimana caranya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Jadi prediksinya tetap sampai 90 menit bakal tetap ada 11 lawan 11 pemain. Walaupun nanti mungkin ada pertandingan berjalan keras, tapi mereka akan belajar dari pertandingan persahabatan itu, karena ini pertandingan resmi dan ada dampaknya kepada match-match berikutnya, baik tim tamu maupun tuan rumah. Benar. Seperti itu. Seperti yang dilakukan Reva Adi kemarin terhadap Gavin Kwan ya, tiba-tiba ngedorong gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya pelanggar nggak penting dan jangan dicontoh oleh pemain adik-adik ya, tidak boleh. Sama Tony, Ripal tidak boleh dicontoh hal seperti itu. Nah, kalau misal kita ngomongin prediksi starting line up nih ya, semisal di penyerangan kita juga punya Ferdinand Sinaga, Wildan, ada Muhammad Iqbal, ada Yamamoto, ada Kasim Botan, ada Bruno Bonera. Kita ambil 3. Kira-kira siapa yang pantas nantinya? Kalau menurut Bung sendiri, saya lebih ya, coba ya Bung. Saya lebih tepatnya Biso itu akan di tengah.
So akan di So tengah. akan di tengah dan nantinya Bruno Moreira akan di sisi sayap kiri atau kanan. Bruno kiri atau Ya, kanan. Oke. bebas. Baru nantinya ada Kasim Boltan atau Wildan yang di sana. Sepakat nggak? Nanti baru nanti ketika ada rolling, Ferdinand Sinaga yang akan dimainkan. Karena satu-satunya striker yang kita punya selain Paulo Victor adalah Ferdinand. Ferdinand Sinaga. Benar-benar. Dia bukan tipikal striker bayangan lagi tuh, emang striker murni. Striker murni. Ya. Benar. Nah, kira-kira Wildan ini akan ditaruh di mana? Kalau jelas sudah kiri, pasti kiri. Kiri ya. Iya, Oke. karena kita butuh speed kan, lebih tepatnya mengalahkan Solo. Karena kemarin kalau bisa lihat kemarin, Solo selalu kecolongan dalam sisi back, terutama back sayap. Mereka akan menumpuk di tengah. Dan ingat gol ketiga saat itu kita melakukan speed ke arah sayap kan waktu Tony itu ya kalau nggak salah ya. Iqbal ya, golnya Tony waktu itu. Itu kan speed yang harus kita lakukan dulu kan, daripada penyerangan taktis seperti langsung ke depan terus tendang, beda kan. Nah itu pasti 3 itu akan sana. Kalau menurut Catul sendiri gimana? Ya, karena seperti yang Bung bilang tadi, salah satu cara untuk membongkar pertahanan Persis Solo seperti itu memang diperlukan pemain yang Punya speed tadi ya? punya speed, yang masih muda, dan seperti Wildan cukup mewakili apa yang Bung katakan tadi. Ya mungkin saper-sapnya nanti bisa Ferdinand Sinaga, babak kedua nanti ya dilihat di lapangan apa namanya yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan itu seperti apa. Nah kalau untuk tengah kan seperti yang kita bilang tadi, ada Valente, ada Denny Agus, ada Song, ada Alwi. Kita ngomongin 2 penyerang di tengah gelandang serang, siapa yang dipasang? Apakah Z Valente berduet dengan Song? Terus di tengah itu ada Hidayat dan juga ada Alwi mungkin ya, atau Ripal di sana, atau bagaimana kalau menurut Cak Dul sendiri? Sepertinya nanti bakal ada Z Valente, itu sepertinya sebuah keniscayaan untuk dipasang. Sepertinya loh. Iya. Z Valente, terus nanti akan ada Song dan juga ini buat nama ketiga ini mungkin agak susah, cuman mungkin menurut saya nih Ripal yang akan mendapatkan tempat. Baru untuk gelandang pertahannya Dayat nantinya. Dayat. Oke. Setelah itu kita bahas soal back, 4 back yang harus mengisi. Tengah ada nama Kandaemu, Dusan, atau Nuri Fasya bisa, atau Salman bisa. Menurut Anda? Yang akan dipasang dulu? Kita ngomongin tengah. Ini yang sentral nantinya. Bagaimana kalau nanti dipasang Kadek sama Kandaemu? Oh, Kandaemu. Berarti Dusan kita cadangkan dulu nantinya ya. Berarti stopernya akan ada Kandaemu. Untuk kucingnya tadi kita akan ngomong soal Kadek. Benar? Kadek, ya. Ya. Di sisi bek kanan kita tahu George Brown seperti itu permainannya. Nah, ini yang agak riskan ya. Ya. Kira-kira siapa yang akan mengisi pos itu? Tapi kemungkinan Arif Catur sih ya. Ya, Arif Catur. Karena kalau ya Arif Catur lah yang kemungkinan besar mengisi bek kanan. Posisi kiri udah pasti milik Revadi. Kalau bek kanan ya, karena nggak mungkin lah kita memanggil Anang Ma'ruf karena bek. Iya, sudah pensiun Bapak. Oke. Kiper Hernando atau Andika? Nah, ini juga agak susah. Ya. Kemungkinan besar Hernando sih. Kemungkinan besar Hernando. Ya. Nah, prediksi skor yang nantinya akan berjalan berapa, Bu? Kita berharap pasti menang lah. Ya. Pasti menang. Harapan kita pastilah yang terbaik buat Persebaya. Benar. Bisa 1-2 atau 2-3. Itu harapan. Tapi kalau prediksi akan bermain di angka yang sama ini sepertinya. Berarti di ini kemenangan draw. tipis ya. Draw dan kemenangan tipis. Oke, malah draw malahnya. Malah draw. Wah, harapan dan prediksi terlalu jauh ini Anda ngomongnya. Nah, kalau harapan semua pasti menang. Ya, pasti juara juga ya. Saya berharap juga Persebaya juara Liga Champions malah ketemu Barcelona gitu. Oke, sekian tadi dari Bung Tulus pembahasan soal match yang akan datang antara Persis Solo melawan Persebaya di pembukaan Liga 1. Nah,
Terima kasih Cak Tul sudah hadir di sini. Oke. Sekian dari kita. Warmop. Gak bahaya ta? Bahaya banget. Yo bahaya Ya, sih. bahaya Oh, sih. wong iki mang briefingnya aku iki gak didadekno sing ngerti-ngerti Tadi itu. teknis malah takut sing teknis. Yang teknis. sabar, Bahaya yang sabar. banget. Ini kan kita juga ngebajan. Nah, ini lek jare wong Jogja, wong Kasih Jogja. paham, Jon. Kasih paham. Bahaya banget iki wong Jogja itu. Oke, sekian. Goodbye brother. See you on the next episode. Yo bahaya sih. Oh no, endingnya yo.